mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir, kemudian menyebutkan macam-macam kiamat, menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro, menjelaskan proses kejadian kiamat kubro, dan menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat, dan mengartikan dalil nakli tentang hari akhir. Kita lihat video dulu ya Nana ya. Enggak, ada di dalam tasku 2 biji lagi. Aku acak-acak aja lah, jadi aku masuk akan langsung. Baca diumpan ya. Suara heksanya di mana? Baca ayat, baca doa. Ya silakan apa nih baca muqaddimah Al-Fatihah sama apalah. Emang banyaknya. Agak banyak betul. Al-Fatihah doang. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang aja bacaan Yasin. Nggak tahu apa. Makan siang. Guys, mandi juga aku lagi nyari materi. Ya, di sini kalian sudah melihat video tadi. Apakah ada komentar di sini, Ibu Farijal? Adakah komentar, Rijal, Iya, dari video tersebut? Di video tadi saya tidak mendengarkan suara dari video itu, tapi kalau sesuai dengan materi bahwa di video itu diceritakan bagaimana terjadinya hari kiamat, ya, kehancuran bumi ini beserta dengan isinya. Itu saja mungkin Bu, terima kasih. Ya, baik. Yang berikutnya, Imra'atul. Komentar dari video tersebut. Ada? Husna? Tidak ada? Saya Bu. Oh, Ani Sofianti, silahkan. Ini Bu, saya melihat video ini sangat takut Bu, karena melihat di situ dunia hancur semua, tidak ada yang tersisa. Gambaran hari kiamat. Saya takut. Iya. Untuk Apandi, komentarnya? Saya melihat gambar ini sepertinya itu bumi ditabrak planet Bu ya. Ya, gambarnya. Yang mungkin ingin saya tanyakan Bu, apakah ada yang tidak binasa ketika hari kiamat? Mungkin maksudnya kayak surga itu ikut binasa nggak Bu? Oke, nanti Ibu bahas setelah ini.
Ada lagi yang lain komentarnya? Komen. Tidak ada ya? Oke, saya akan Kayak sesaat empuk. ke materi tentang pengertian iman. Tadi sudah disampaikan oleh Rijal, kemudian Ani Sofianti dan Ahmad Apandi. Tadi ada pertanyaan dari Ahmad Apandi bahwa neraka atau surga itu bisa hancur apa tidak, binasa apa tidak. Nah, kita lihat dulu pengertian dari iman kepada hari akhir. Ya, pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia akan mengalami kehancuran. Dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Tidak ada keraguannya dan sesungguhnya Allah akan membalikkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ya, di hari kiamat ini merupakan hancurnya seluruh dunia, seluruh alam itu akan hancur. Umat Islam harus percaya itu bahwa hari akhir ini pasti akan datang. Iman pada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran, porak-poranda. Itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Hajj ya dan surah yang lain. Nah, kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro kita lihat di layar kalian. Kiamat kubro adalah kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam, rusak dan hancur dalam kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru yakni alam akhirat. Kejadian kiamat kubro itu ada ciri-cirinya yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama kalinya, kemudian langit terpecah, matahari digulung, bintang berjatuhan, lautan meluap dan menghancur seluruh alam semesta. Kemudian kiamat sugro kecil atau dikatakan kecil, yaitu adalah kiamat di mana manusia mengalami kematian dan pasti kita akan mengalami kematian. Ini dialami sebagian umat manusia di dunia. Peristiwa yang dialami manusia ini berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat ini di zaman COVID banyak sekali yang berjatuhan, yang meninggal karena COVID. Itu termasuk kiamat sugro. Dan selain kematian juga ada kecelakaan, sakit dan musibah pada saat ini, itu termasuk kiamat sugro. Tahapan kehidupan setelah hari kiamat. Nah, ini ada berapa tahapan-tahapan setelah hari kiamat. Yang pertama, alam barzah disebut dengan yaumul barz, yaitu yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang pertama ya. Yang kedua, yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju pada padang mahsyar. Bisa juga kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Atau nanti yang ketiga, yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang sangat luas. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan
dan balasan masing-masing. Kemudian yang ketiga, surga dan neraka. Ini dijelaskan pengertian dari surga dan neraka itu apa? Yang pertama adalah surga, suatu keseluruhan perbuatan manusia yang telah terhitungkan pada saat yaumul hisab. Segala amal perbuatan termasuk perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Kemudian hari pembalasan itu disebut dengan yaumul jaza. Tidak ada sedikit pun perbuatan yang baik yang tidak mendapat balasan. Balasan Allah terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan dan melebihi kenikmatan dunia. Neraka. Neraka ini adalah setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api sangat panas. Di neraka itulah balasan orang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makanan, minum. Mereka diberi minuman yang panas, kanan dari pohon yang berduri, dan sebagainya. Nah, itu surga dan neraka. Nah, ada dalil dalam surah Al-Zalzalah, ini yang kecil saja, ayat 1 dan 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini adalah gambaran bahwa kiamat itu hancur segala dunia dan seisinya semesta alam. Nah, jadi sudah kita lihat video tadi gambaran-gambaran tersebut, dan ada dari Apandi menanyakan, surga atau neraka itu termasuk hancur, Bu? Nah, seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari pengertian, kita lihat dari dalil naklinya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa surga neraka itu tempat kita akan menuju. Itu tidak akan hancur. Disitulah tempat kita akan menuju. Kalau kita baik, maka kita akan bertuju ke sana. Kalau neraka, kalau kita buruk, maka kita akan menuju ke neraka. Nah, itu ya. Dari pemaparan Ibu ini bisa kita ambil hikmah iman kepada hari akhir. Itu hikmahnya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, utamanya itu. Kemudian menjadi takut tidak mampu, kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat, supaya amal kita banyak dan baik akan mengarah kepada surga. Kemudian mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut hari kiamat tersebut, ya kan? Lebih mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah, termotivasi untuk banyak beramal soleh dan berakhlakul karimah, senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah, mendorong manusia untuk meyakini bahwa kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih kekal, zuhud. Kemudian yang dapat menambah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala macam cobaan. Yang terakhir, hati-hati dalam bertindak karena meyakini bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu paparkan. Dari sini, apakah ada pertanyaan selain tadi Apandi? Dari sini, Bu, apakah ada pertanyaan dari Apandi? Bu, boleh bertanya? Atau lalu? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang mau saya tanyakan ini. Ya, silakan. Lalu. Saya pernah nonton film, Bu.
tentang Iya. kiamat gitu. Kira-kira kalau kiamat nanti ada nggak 1-2 orang yang tersisa seperti Iya. film itu, Bu? Iya. Ya kita pendapat teman-teman kalian mana yang Film lain? apa, Gus? Apakah Agus, film apa? film apa, Agus? Filmnya waktu itu kalau nggak salah judulnya 2019, Bu. Kiamat sudah dekat gitu ya? Bukan kiamat sudah dekat, Bu. Oh gitu. Bu, aku melihat kalau Ibu Heksa nih kayak ini orangnya dalam Iya, Ibu, mungkin mau menambahkan Ibu Husna, silakan. Ya, Ibu Husna. Halo, Mbak. Ini lalu Agus. Husna gimana? Kapan? sudah jelas, Bu. Tambahan dari lalu Agus Wandi menanyakan tentang film itu, apakah ada 1 atau 2 orang yang akan tinggal, tidak meninggal, begitu, tidak mati, tidak hancur Iya, iya. pada hari kiamat nanti? Oke, iya, Mbak. Yang lain? Saya Ani? jawab. Ani, silakan Ani. Ya, kalau dilihat dari penjelasan Ibu tadi, kiamat, apakah masih ada orang? Ya jelas enggak ada lah. Lalu ini gimana sih? Enggak dengerin ibunya jelasin. Itu tadi kan dijelaskan Dia lagi bahwasanya- melamun dianya. itu harusnya dijelaskan kan kalau sudah kiamat itu tidak ada yang manusia tersisa, semuanya hancur gitu. Ya, mungkin dia tadi buang air kecil ke belakang jadi kurang jelas. Ya. Ismadi gimana? Oh ya Bu, Ismadi. pertanyaan Agus tadi karena mungkin Agus sering nonton film itu Bu. Jadi Oh iya. nonton film, ya. Jadi dikaitkan dengan materi tadi. Kalau di film kok ada yang masih hidup, di materi tadi kok mati semua gitu kan. Kalau Itu gambaran kalau menurut kiamat kecil saya, ya, kalau Ismadi menurut ya. saya ya kalau filmnya mati semua, filmnya langsung mati berarti nggak lanjut. Terima kasih. Tumpukan di atas. Ya nggak ada yang buat film ya Pak Ismadi ya. Ya Alamsah gimana menurut Bu, pendapat yang menurut Alamsah? saya, ya kalau film, kalau pada dasarnya mati semua, yang tidak mati hanya Allah. Iya betul. Menurut Alamsah gimana yang pertanyaan dari Apandi, apakah surga dan neraka itu akan hancur juga ketika kiamat? Oh iya, pas ngomongannya. Kalau kiamat yang dijelaskan Bu, yang hancur itu adalah alam semesta.